Ya, nah ini yang menarik nih. Tadi kita sudah singgung ya, falsifikasi itu dia menolak induksi, tapi dia menerima deduksi karena memang deduksi itu meyakinkan gitu ya. Jadi induksinya dibuang. Nah, terus gimana ini metode ilmiahnya? Ya, metode ilmiah yang versi Popper ini. Nah, kita singgung dulu ini yang ditulis Popper di buku itu ya, The Logic of Scientific Discovery ya. Jadi kita mengajukan hipotesis gitu ya, di sini Bapak Ibu ya, kita mengajukan hipotesis. Nanti konklusinya kita uji secara deduksi ya. Nah, nanti kita lihat ya. Ini kita bahas dulu ini ya Pak Ibu ya. Jadi sebelum kita melakukan pengujian ya, dalam metode Popper itu kita periksa ini dulu. Ada 4 hal, ada 3 hal ini ya. Yang paling bawah ini pengujiannya. Ya, paling bawah ini pengujiannya. Yang pertama adalah internal konsistensi. Ya, ini saya izin sambil gambar-gambar. Kalau nggak digambar sulit nih. Ya. Internal konsistensi. Ini sebenarnya tadi udah kita bahas Bapak Ibu ya. Internal konsistensi itu ya. Tadi kan ada teori gitu ya. Teori ini kan di dalam teori itu nanti ada berbagai konsekuensi kan ya. Jadi teori itu sebenarnya cakupannya dia luas. Di dalamnya ada teorema 1, teorema 2 gitu ya. Seperti teori Newton. Teori Newton itu kan ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3 gitu ya. Ini tergantung kasusnya. Tapi teori itu isinya bisa banyak gitu ya. Nah, dan dia punya konsistensi logis. Jangan sampai antara satu teorema dengan teorema yang lain itu ada kontradiksi. Gitu ya. Kalau ada kontradiksi berarti internal konsistensinya udah nggak terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi berarti dia tidak ada atau salah gitu ya. Udah kita tinggalkan gitu ya. Nah, dari teori itu karena ini adalah sains empiris, nanti kita turunkan yang tadi prediksi empiris gitu ya. Prediksi empiris 1 ya, atau beberapa gitu ya. Yang ini nanti akan kita uji ya. Akan kita uji. Nah, seringkali prediksi 1, prediksi 2, prediksi 3 itu kita cek juga konsistensinya. Kalau ternyata konsekuensi teorinya itu adalah 2 prediksi dan ternyata 2 prediksi itu inkonsisten, berarti sebenarnya internally teori ini sebenarnya tidak konsisten juga. Gitu ya. Atau kita salah memahami teorinya, bisa jadi gitu. Ini kok konsekuensi logis dari teori ini itu prediksinya ternyata tidak konsisten. Itu berarti dia mengalami inkonsistensi. Nah, ini ya Pak Ibu harus perhatikan ya. Langkah menurunkan dari sebuah teori menuju ke prediksinya ini sebenarnya adalah deduksi. Ya, deduksi. Karena teorinya ini kita asumsikan dulu, teorinya itu benar. Karena kalau benar, ini bukan teori ya, hipotesis lah ya, karena dia belum diuji ya, anggap hipotesis. Kita asumsikan dulu hipotesisnya benar. Jika hipotesisnya benar, maka apa yang akan terjadi? Gitu ya. Itu kan deduksi ya Pak Ibu ya. Yang terjadi adalah prediksi 1, yang terjadi adalah prediksi 2, yang terjadi adalah prediksi 3. Terus kita cek konsistensinya ya. Perhatikan bahwa di sini adalah langkahnya adalah langkah deduksi. Kemudian nomor 2, ini yang penting juga, investigation of logical form of the theory. Ya, jadi teori itu bentuknya kan waktu itu sudah dibahas ya, ada yang bentuknya dia kebenarannya logik ya, truth-nya itu logic truth. Gitu ya, ada logic gitu ya. Ada dia korespondensi. Ya, ada bisa pragmatis juga ya. Jadi ini bisa pragmatis, bisa masuk juga konsensus juga gitu. Logical formnya seperti apa gitu. Kalau dia ternyata bentuknya adalah penurunan matematis, kita pembuktiannya secara pembuktian logika matematis, maka kita nggak akan memplanning dia nanti melalui uji empiris gitu kan, nggak perlu. Jadi kita hanya melakukan pembuktian secara matematis. Ya. Kalau dia korespondensi, berarti ini kita perlu uji empiris.
Kalau pragmatis, nah ini bisa kita lakukan uji empiris juga. Empirisnya, tapi bentuknya dalam bentuk kegunaan gitu ya. Apakah betul ini bermanfaat, gitu kan? Kita uji secara empiris. Konsensus berarti kita uji apakah dia sesuai dengan konsensus atau tidak ya. Jadi logical formnya ini harus kita pertimbangkan, ini harus kita cermati betul gitu ya. Karena ini menentukan mengujinya seperti apa. Oke, terus yang lanjut kita bandingkan dengan teori yang lain gitu ya. Dengan teori yang lain ya, posisi teori hipotesis kita itu seperti apa gitu ya. Apakah hipotesis kita itu merupakan misalkan dia merupakan konsekuensi logis dari teori yang lain. Jadi sebenarnya ini ada teori lain, ada sebuah teori gitu ya, teori A gitu ya. Kemudian yang kita teliti, kita kan punya hipotesis ya. Hipotesis gitu. Nah, hipotesis ini sebenarnya turunan dari teori A gitu ya. Kita tidak membuat hipotesis yang sama sekali baru dengan teori yang sama sekali baru. Ya, posisinya bisa seperti itu. Nah, nanti hipotesis ini akan kita uji. Nah, yang tadi ya, lanjut yang seperti tadi ada prediksi 1, prediksi 2 gitu kan seterusnya. Nah, ini juga deduksi ya Pak Ibu ya. Kalau kita sudah punya sebuah teori, peneliti lain sudah ada teori yang sangat bagus, kemudian kita punya hipotesa yang merupakan turunan dari teori, ini alurnya deduksi. Di sini juga deduksi, tadi kita sudah tunjukkan. Ya. Atau ini ada teori B, teori lain ya. Ini penelitian yang lain lah ya. Ini penelitian yang lain. Ternyata ini teori terus kita teori kita ya, hipotesis kita itu dia nanti bisa menyangkal teori yang lain. Jadi gini, teori B ini nanti punya konsekuensi prediksi B1 gitu ya. Kemudian hipotesis kita dia punya prediksi H1 misalkan ya. Nah, posisinya ternyata teori B dan hipotesis kita itu berlawanan atau berkontradiksi. Artinya apa? Artinya prediksi B1 itu nanti akan bertentangan dengan prediksi H1. Ya. Contoh gampangnya yang itu Bapak Ibu ya, mungkin Pak Dimitri sudah sempat membahas juga. Jadi Einstein kan merumuskan bahwa cahaya itu akan dibelokkan oleh medan gravitasi, gitu ya. Di hukum Newton nggak ada cahaya dibelokkan oleh gravitasi, karena gravitasi itu hanya berefek pada massa yang lain, gitu ya. Nggak ada itu cahaya dibelokkan oleh gravitasi. Nah, kalau kita mengikuti Newton, maka ketika kita melihat bintang, gitu ya, kemudian bintang itu cahayanya sampai ke bumi, kita bisa lihat gitu ya. Nah, kalau jalur cahaya itu melewati di dekat sebuah benda yang bermassa besar, katakanlah lewat Jupiter gitu ya, lewat di sekitar Jupiter, maka cahayanya tetap lurus kalau menurut Newton. Nah, ketika Einstein merumuskan teorinya yang baru, dia memprediksi hal yang berbeda dengan hukum Newton yang sebelumnya, yaitu bahwa cahaya itu pasti belok, gitu ya, karena dia tertarik oleh gravitasi Jupiter. Nah, kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Nah, itu nanti diturunkan sebagai prediksi empiris. Berarti, kalau gitu, berarti nanti posisi bintang itu kalau menurut Newton itu harusnya di sana. Kalau menurut Einstein itu yang benar di sana. Gitu ya. Nah, berarti teori Einstein itu bertentangan dengan teori Newton dalam kasus itu. Ya. Gitu ya. Jadi ini comparison with other theories ini konteksnya bisa macam-macam nih ya Pak Ibu ya. Bisa hipotesisnya itu hanya turunan, bukan hanya ya. Hanya itu kesannya hipotesis itu memang turunan dari sebuah teori yang sudah ada, bisa juga dia menentang teori yang sudah ada. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya, ini setiap jalur ini deduksi semua. Deduksi yang di sini juga deduksi. Ya, menurunkan konsekuensinya ini deduksi. Oke ya. Setelah ada prediksi baru kita testing ini. Yang ini pengujiannya ini.
testing theory by way of empirical application of the conclusion which can be derived from it, gitu ya. Jadi teorinya tadi atau hipotesisnya tadi kan ini yang mau diuji itu calon teori ya. Atau teori yang sudah ada kita uji ulang juga boleh juga, gitu. Empirical application, nah prediksi empirisnya kita uji. Gambarannya seperti itu, Pak Ibu ya. Jadi mengapa disebut deductive testing of theories? Nanti setiap tahapnya itu adalah deduksi. Nah ini ya, deductive testing of theories, ini yang sebelah kanan ini, Ibu bisa lihat pernyataan singular tertentu yang kita sebut sebagai prediksi harus dideduksi, dia dideduksi dari teori, ya. Nah, yang akan kita rumuskan adalah prediksi yang dia mudah dites atau dia applicable, ya. Jadi kalau kita dari sebuah teori kita membuat prediksi, kemudian prediksinya itu sulit dites, ya nggak ada gunanya juga ya. Nanti kita menguji kebenaran teori itu menggunakan apa, ya sulit karena prediksinya itu sendiri sulit diuji. Ya, meskipun dalam sains yang kalau sains yang level tinggi ya kayak Einstein, kemudian teori kuantum itu seringkali ada prediksi yang Einstein memprediksi demikian gitu ya, nanti orang yang menguji itu 10 tahun kemudian baru bisa menguji gitu ya. Begitupun di teori Newton. Teori Newton itu teori kuantum. Teori kuantum itu ada, Pak Ibu nanti bisa cari ya, ini menarik ini, ada Bell's inequality. Ini ada di teori kuantum ya. Teori kuantum. Nah, ini Bell's inequality ini dirumuskan oleh Bell ini untuk membuktikan mana yang salah antara pendapat Bohr atau Einstein. Jadi Einstein sama Bohr itu mereka punya pandangan yang berbeda tentang teori kuantum. Nah ini detailnya mungkin nggak saya bahas ya. Pokoknya mereka ini bertarungnya puluhan tahun ini Bapak Ibu ya. Sampai Einstein meninggal ini masih bertarung terus. Pertarungannya itu filosofis. Jadi seakan-akan apa yang mereka perdebatkan itu sesuatu yang filosofis. Jadi kira-kira gini, Bohr mengatakan bahwa realitas partikel mikro, ya, elektron, proton, neutron, itu dia tidak punya kecepatan momentum gitu ya, yang bisa kita pastikan secara objektif gitu ya. Atau dengan kata lain gini, dia nggak punya realitas eksternal itu gitu. Jadi ya pokoknya pas kita ukur baru realitas eksternal itu muncul. Apakah sebelumnya dia punya, misalnya ketika kita ukur kecepatannya sekian gitu ya, kecepatannya sekian. Menurut Bohr sebelum diukur dia nggak bisa disebut kecepatannya berapa. Dia nggak punya itu, nggak punya properti itu. Pas kita ukur baru muncul kecepatan, katanya gitu. Einstein sebaliknya, nggak mungkin dong. Meskipun belum kita ukur, itu benda itu yang namanya elektron itu, dia sudah punya kecepatan dulu. Pas kita ukur, baru kita tahu kecepatannya. Ngukurnya bisa jadi tidak presisi dan sebagainya, tapi benda itu punya properti. Ini kan perdebatan filosofis. Nah, Bell's inequality itu dia merumuskan teori ya, yang kalau ini nanti diuji, itu dia bisa memutuskan mana yang benar Bohr atau Einstein. Ini hebat banget, ini Bapak Ibu harus baca ini. Nanti silahkan dicari ya. Dan teori ini matematis Bapak Ibu. Dia matematis, pengujinya orang lain. Kalau tidak salah 10 tahun kemudian, inequality itu diturunkan tahun 60-an, kemudian pengujinya tahun 70-an, gitu, kalau saya nggak salah ya. Saya lupa nama pengujinya. Kira-kira seperti itu. Banyak teori sains yang teorinya itu dibuat supaya bisa diuji, tapi orang yang membuat teori itu nggak bisa nguji sendiri, dia nggak punya alatnya atau gimana, nanti yang nguji orang lain. Ya. Lanjut, from among this statement, those are selected which are not derivable from the current theory. Ini yang tadi ya Pak Ibu ya. Jadi ini untuk kasus bahwa teori atau hipotesis yang kita usulkan dia bertentangan dengan teori gitu, hipotesis dia bertentangan gitu ya.
Pas kita usulkan, ini bertentangan nih. Ini prediksi A dengan prediksi B itu ternyata bertentangan. Jadi prediksi yang B ini nggak bisa diturunkan dari teori yang sudah ada. Teori yang sudah ada itu nggak bisa memprediksi itu. Dia nggak beda dia prediksinya. Ya, teori yang kita usulkan ini beda gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ini kasus yang tadi. Baik, ini udah jam 9 persis ya. Nanti mungkin kita lanjut saja diskusi. Nanti kita lanjutkan di kuliah berikutnya Pak Ibu. Ini ada contoh sebenarnya deduksi ilmiah yang menggunakan metode deduktif dari Popper atau falsifikasi Popper. Silakan Pak Ibu kalau mau diskusi lagi. Oke. Terima kasih sekali Pak Budi. Ya. Masih ada yang hendak didiskusikan? Barangkali mungkin luar biasa sekali ya hari ini kita mendengarkan dari Pak Budi, juga diskusi dari Bapak Ibu luar biasa. Nggak kerasa sudah 120 menit lebih ya. Iya, kok cepat. Ya, oke. Barangkali kalau nggak ada lagi yang ditanyakan. Ya mungkin kita akhiri dulu ya Tim ya. Mungkin ini sekilas ada beberapa referensi ya Pak Ibu yang nanti mungkin bisa sambil dibaca-baca sebentar. Ini ya Pak Ibu ya. Ini kalau yang tentang Popper ini yang pertama ini buku The Logic of Scientific Discovery. Ya ini bisa dibeli, bisa juga ini kebetulan ya ini tapi sebenarnya ada online-nya juga Pak Ibu ya kalau mau cari ini Logic of Scientific Discovery tadi secara verbatim teksnya itu ada beberapa yang dikutip di slide tadi persis sama gitu ya. Kemudian ini ada buku yang tengah ini ya Popper Conjectures and Refutation. Nah ini menarik sekali ya Pak Ibu ya. Ini banyak isinya banyak tentang apa ya tadi itu falsifikasi ya. Falsifikasi, cuman ini Popper membahas juga dasarnya dari filosof yang lain juga. Kemudian yang Popper Selection ini paper-paper yang dikumpulkan ya. Jadi artikel dari Popper pendek-pendek ya, mungkin satu artikel 10 halaman dan seterusnya gitu ya. Ini membahas bermacam-macam ide Popper termasuk falsifikasi dan luar biasa ini yang Popper Selection ini. Nah kalau Bapak Ibu mau membaca tentang Popper yang bagus banget dan mudah itu yang buku yang sebelah yang ini Philosophy and the Real World. Ini penulisnya Brian Magee ya, Brian Magee ya. Nah ini dia khusus membahas falsifikasi Popper ya. Dan bagus banget. Ini saya mengenal Popper terus terang pertama kali dari Brian Magee. Mungkin itu. Oke. Bapak Ibu semua. Kali Pak Budi. Kita sampaikan aplaus untuk Pak Budi Sulis. Ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Ya. Demikian. Terima kasih semuanya. Ini akhir kuliah kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.